So, in this video, kita akan membahas salah satu course dari Binus University, yaitu Computer Networks. Di sini kita akan membahas tentang subnetting. Jadi, sebelumnya aku mau ngasih tau dulu. Jadi, bentar. Di suatu komputer itu, atau PC atau laptop, biasanya kalian tuh punya unique ID ya. Unique ID. Atau yang bahasa lebih mudahnya mungkin kita sebut sebagai IP address. Jadi IP address itu adalah unique ID dari komputer kalian, dimana kalian nggak bakal sama lah sama kayak orang lain. Misalnya di suatu WiFi, di routernya kita cek ada dua device, misalnya ada komputer satu dan komputer dua. Dan misalnya di komputer satu IP addressnya misalnya gini, dan di komputer dua itu nggak mungkin IP addressnya sama, mungkin bisa jadi yang next IP address atau yang lain lah, sampai ada range-nya berapa. Nah, itu penjelasan singkat mengenai IP address. Oke, jadi di sini aku ada table IP address untuk nentuin kelas kita. Yes, kelas dari IP address kita. Misalnya di sini ada 0, 0.0.0.0 sampai 127 bla 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 bla. Nah, ini sih maksudnya apa gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan awalnya 0, 127. Terus otomatis kelas selanjutnya 128 sampai 191. Ini ditentuin sama emang dari sananya sih ya, untuk sampai ini nyampe mana. Terus nextnya juga 192 sampai 223, 224, 239, 240 sampai 255. Nah, di IP range ini kita ada yang namanya subnet mask. Di subnet mask tiap IP itu beda-beda tergantung sesuai kebutuhan kita. Nah, misal di suatu company kita misalnya perlu sekitar 1000 PC. Nah, kalau kita 1000 PC, kita kan nggak bisa pakai yang kelas C nih, karena di sini maksimalnya adalah 256 PC. Jadi kita nggak bisa pakai yang 256. Otomatis kita naik ke atas ya kan. Kita lihat di sini 65.000. 65.000 juga terlalu banyak, soalnya kan kita cuma butuhnya 1000 gitu kan. Kenapa boros banget, kayak kita sisa 64.000, itu bukan sisa, itu kayak over lah. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu cara gimana sih cara kita motong subnetnya jadi biar sesuai kebutuhan kita, atau enggak ya lebih dikit lah, nggak apa-apa lebih dikit. Misalnya kita butuh 100, terus ternyata di sini misalnya 120 gitu. Saya kita butuh 100, terus di sini ternyata 120, kan nggak apa-apa ya kelebihannya dikit. Nah, itu caranya gimana? Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal. Jadi di subnetting ini ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah metode reverse, atau set. Ini adalah metode pertama pemotongan subnet mask yang bakal aku kasih tau lah. Jadi nanti maksudnya apa? Jadi misalnya gini, di suatu company terdapat jangan deh, misalnya suatu company punya IP address 192.168.0. Nah, ini IP address dari suatu company. Misalnya dia pengen ngebuat kayak jaringan buat pekerjanya lah. Misalnya jaringan pertama ada admin, terus misalnya staff, terus misalnya apa lagi ya, admin, staff, sama misalnya
apa ya, front office misalnya. Misalnya si company ini pengen misalnya admin 5, staffnya berapa ya, 32 deh, 32 staff. Front office-nya kita bikin 10. Nah ini company pengen admin ada 5 host, 5 PC gitu berarti ya. Ada 32 host, juga ada 10 host untuk front office. Nah kalau kita lihat IP yang dimiliki company kan misalnya gini ya, 192.168.1.0. Nah kalau kita lihat dia masuk ke kelas mana sih? 192 berarti masuk ke kelas C. Nah tapi kan ya ini kan cuma butuh berapa, 32 tambah 5 tambah 10 mungkin butuh 47 doang. Kita cuma butuh 47 host. Tapi di sini kita bakal dapat sekitar 256 host. Kan kayak masih sisa banget ya, sisa 200 lebih lah berarti. Nah, di sini kita bakal motong menggunakan metode FLSM. Nah, yang pertama dulu, kita kan udah nentuin kelas. Kita kan udah nentuin kelas. Misalnya kelas C. Alright. Kita lihat subnet mask ya. Dari kelas C, subnet mask. Ada 255 yang ini ya. Titik 255.255.0. Nah ini maksudnya apa sih? Jadi ini kan desimal ya. Mungkin bisa kita coba convert dulu menggunakan kalkulator. 255 bla bla bla. Sampai 255 di convert jadi bina 111. Misal kita coba convert dulu ya. Ini kan 255 111. Ada 8 ya. 4 5 6 7 8 2 ke 4 6 cupan 2 ke 4 5 6 7 8. Nah untuk dari 0 sendiri 0, 2 ke 4 5 6 7 8. Nah di sini kita lihat maksud 24 ini apa sih? Oke, di sini kan kita ada 8 kali 3 ya. 8 kali 3 24. Otomatis ya benar, berarti subnetlist kita kan per 24 per 24 karena ada 24 digit angka 1 888. Nah berarti sesuai dong ya sama tabelnya. Oke, next kita bakal langsung ke rumusnya aja. Di sini rumus untuk menghitung subnet mask baru SSM new. Caranya 2 pangkat H kurang 2 lebih dari sama dengan host tertinggi. Sama rumus bawahnya itu N sama dengan 32 min H. Ini udah rumus bawaan, jadi mungkin bisa kalian catat. Host tertinggi itu apa? Jadi gini, pertama kan kita butuh staff ya. Yang tertinggi staff karena dia ada 32 host. Selanjutnya yang kedua ketiga adalah 10 host, yaitu dari front office. Dan selanjutnya ada host terakhir yaitu 5 host dari admin. Berarti kita tandain mungkin kayak gini, 2, 3. Mungkin langsung aja kita coba aplikasiin. Oh ya, ini H ya. 2 pangkat H kurang 2 lebih dari sama dengan host tertinggi kan staff ada 32. Di sini kita pindah row saya, 2H lebih dari sama dengan 32 plus
2 pindah ruas, jadi ini jadi plus gitu. Oke, berarti 2H sama dari sama dengan 34. 2 pangkat berapa? Yang hasilnya 34. Lebih dari sama dengan 34, sorry. Kalau 2 pangkat 5, 32. Kan masih kurang ya, kurang dari 34. Nah, yang lebih dari berarti otomatis 2 pangkat 6, berarti H sama dengan 6. Oke, yang pertama udah ketemu. Terus selanjutnya juga gampang, kita tinggal masukin aja. N sama dengan 32 min H, ini min ya. N sama dengan 32 dikurang hanya berapa? 6. Set. N sama dengan 26. Nah, kita udah dapat untuk N-nya berapa bah. Berarti otomatis kita dapat subnet baru, yaitu per 26. Oke, karena 26 otomatis kan ini kalau di total ini kan ada 32 ya. Kalau dari sini 8 kali 4 32. Kalau 26 berarti kita coba tulis gini deh. Kalau 26 berarti ada 26 digit angka 1. Berarti 2 gapat manam cupan, 2 gapat manam cupan, 2 gapat manam cupan. 16 24 kurang 2 tua. Terus sisanya 0 berarti 3 4 5 6 7 8. Nah, kita dapat 26 digit angka 1. Sekarang kita tandai ini. Yang 0 kita tandai, kita kurang dulu. Berarti ada berapa 0? Ada 6. 2 agak 56 ya. Berarti kalau kita udah dapat binary, selanjutnya kita apain dulu? Mungkin kita ubah jadi desimal. Untuk kalkulatornya berarti binary misalnya 2 gapat 6 cupan. Ini 255. Oke, kita tulisnya dulu. 255 255 255. Ini kan sama semua ya. Terus yang ini kan berarti beda. Clear 2 gapat 192 titik 192. Oke, udah sampai sini. Jadi mungkin kita langsung hitung host per yang dibutuhin. Tadi kan yang itu dari yang tertinggi sampai terendah. Tadi kan tertinggi staff. Oke, di sini kita tadi pertama dikasih tahu IP awalnya yaitu atau NA ya, network address sekitar 192.168.1.0. Ini teman-teman yang di sini kalau kalian lupa. Nah, mungkin selanjutnya kita coba bikin jadi bentuk binary. Kita ubah dia jadi bentuk binary. Kita pakai kalkulator lagi. Misalnya 192 berarti 11 00 2 gapat. 68 berapa? 168 1010 1 oke. 1010 2 gapat. Kayak gini. Untuk IP 1 berapa? 1 0 ke 1. Nah, karena ini ke 4 digit doang, kita harus geser. Kita harus nambahin 4 digit di depannya lah. Berarti otomatis kan jadi 2 gapat 2 gapat. Nah, kalau 0 berarti 0 ya. 2 gapat 5 6 7 8. Nah, kalau udah gini kita apa ini? Nah, tadi kan kalian ingat ya, di sini kan kita ada 6 nih, ada 6 digit angka 0. Nah,
tandain dulu. Mana sih 6 digit angka 0? 2, 4, 5, 6. Ini kan, set. Oke, kita tandain dulu ya. Nah, setelah kita tandain, kita coba tulis ulang. Next step kita bakal aku kasih tahu. 2, 4, 0, 0, 2, benar. 2, 4, 2, 4, 0, 0. Nah, yang di dalam kurung ini diapain sih 0 yang 6 digit ini? Nah, kita ubah menjadi 1. 2, 4, 6. Nah, kalau udah diginin, diapain? Kita coba ubah jadi apa namanya? Jadi IP dulu mungkin ya. Jadi desimal, sorry. 1, 1, 0, 0, 2, 4. Nah, ini ada yang mirip atasnya, kita tulis ya. Itu 92 titik 168 titik ini 1 titik 00. Ini berapa? Coba hitung. 00 2, 4, 6. Oke, 63. 63. Berarti kita udah dapet broadcast address atau address pertama. Broadcast address. Oke, bentar. Kita dapat broadcast address sekarang. Jadi di sini kita bakal tahu lah, ada hal yang perlu kita catat, yang perlu kita notice. Karena broadcast 1.63, jadi kan ini kan startnya. Terus 9, bentar, jelasin dulu. Terus IP range. Range adalah 192.168.1.0 sampai broadcast address. Yang range-nya ya 192.168.1.63 itu. Nah, terus ini kan IP range. Terus emang ada apa lagi sih? Selanjutnya ada namanya IP usable IP ya. Usable IP yang bisa digunakan oleh komputer kita. Biasanya tuh lebih dari ini dan kurang dari ini, atau 192.8.1 titik, berarti kan 0, lebih dari 0 kan 1 ya, sampai 92.168.1.63, berarti kurangnya 63, berarti 62. Ini deh. Nah, untuk default gateway ini biasanya tergantung ya. Default gateway sih aku tahu IP usable IP pertama, otomatis usable IP nya kan ini itu 92.168.1.1. Jadi default gateway nya adalah yang ini, itu guys. Mungkin kita lanjut next, hitung ke lanjutnya apa tadi ya, lupa. Ke front office kita aja ya. Nah, front office kan ada 10 host ya yang diperlukan. Berarti next ya, bentar, tadi kan ini kan sampai 62 usable IP, sampai 63. Usable IP nya sampai 63 deh IP range nya. Berarti otomatis di sini kita start dari 192.168.1.64, start dari sini. Kita jadiin binary dulu. Ini harusnya masih sama kayak gini, yang ininya masih sama kecuali yang 1 digit, 2 digit maksudnya, yang 1 ini. Oke, berarti 1, 2, 4, 6, 8 titik 10 10 2 4 6 8
2 keempat. Nah, kita hitung dulu sekarang. 64 itu berapa? 01. Oke. 01 2 keempat. Oke, kita punya IP address ini. Nah, selanjutnya diapain? Sama, kita ambil 6 digit. Kenapa 6 digit? Sesuai yang ini. 6 digit ini. 4 mana 6 seperti ini. Bentar ya. Set. Set. Nah. Oke, selanjutnya kita apain lagi? Sama sih. Kita ubah jadi 1 dulu. 1 kapat 6 cupan 2 kapat 6 cupan 2 ke 01, berarti sisanya adalah 1 2 keempat 5 6. Udah deh. Selanjutnya apain? Kita cari broadcastnya. Otomatis kita jadikan dia sebagai desimal. Oke, ini masih sama, harusnya 64 aja sih. Yang ini maksudnya. Kok 64 sih? Yang ini kan masih sama 168.1. Kita coba cari 01 2 dapat 6 adalah 127. Wih, mana ya? 17 192.168.1.127. Nah, sampai 127. Coba kita samain aja. Berarti range-nya dari 192.168.1.64 sampai 127. 127. Usable-nya berarti dari berapa? Dari 65 sampai 126. Tuh, default gateway-nya berapa? Jadi kan default gateway kan usable IP pertama, berarti otomatis 65. Gitu deh. Nah, harusnya ini udah berhasil. Oke, harus sudah oke. Ini kita lanjut ke yang 3 apa admin ya? Ya, admin. Ini kan dari 128 berarti 2.168.1.1 deh. 28 jadi masih sama 78. Ini juga harusnya masih sama 45. Nah, yang bedanya di sini aja teman-teman. 128 tuh berapa sih? Mari kita hitung. 8 kalau di binary jadi 1 0. Oke lah. 0 ke 4 5 6 7 8. Bentar. Benar deh. Nah, kayak gini kita cari 6 digit terakhir. Ini berarti ya. Coba jadi 1 ke 4 5 6. Nah, ini biar nggak lama kita tulis langsung aja. Berarti ini kan hasilnya 192.168. Ini kita jadiin apa namanya? Desimal. 10 tuh
2 dapat 6 jupan. Wait. Tuh 0. 2 dapat 6. Gini deh. Hasilnya adalah 191. 91. Berarti di sini range-nya adalah 192. Ntar tambahin dulu. Range 192.168.1 sampai 128. Usable-nya sampai 191 lah gitu ya. Usable-nya berarti 129 sampai 190. Gateway-nya usable pertama 129 berarti 68.1.129. Oke, kayak gitu aja sih buat subnetting tuh kayak gitu aja. Mungkin next kita bakal coba simulasin ke paket tracer. Oke, segitu dulu untuk video materi dari subnetting. Sekian, thank you.